Aduh, ngapain, Cok? Sekolah capek, kuliah capek, pusing. Nanti lu udah lulus sekolah, lulus kuliah, lu juga harus capek kerja. Pusing, Cok, kerja. Hola netizen yang berbakti, kisruh antara Dr. Richard dengan TikToker Farel Aditya hingga kini masih terus bergulir. Seperti diketahui, Farel Aditya merupakan TikToker asal Medan yang viral setelah membuat konten TikTok mengenai ibu kandungnya. Setelah itu, Farel Aditya pun diundang menjadi bintang tamu dalam podcast Dr. Richard. Beberapa waktu lalu, merasa iba dengan pengalaman memilukan yang dialami Farel. Dr. Richard pun dengan bersedia memberikan bantuannya. Farel Aditya pun akhirnya mendapatkan bantuan biaya untuk sekolah dari Dr. Richard Lee. Bahkan Dr. Richard juga bersedia membiayai semua keperluan Farel yang harus pindah dari Medan ke Palembang. Tidak hanya itu, ia pun juga membayar sekolah, biaya kos hingga melunasi utang nenek Farel Aditya. Dr. Richard juga memberikan fasilitas lainnya seperti iPhone, laptop, dan motor. Namun secara mengejutkan, Farel Aditya tiba-tiba memutuskan untuk berhenti dari sekolah. Tidak hanya itu, usai seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Dr. Richard, Farel pun dinilai telah menjelek-jelekan Dr. Richard melalui konten-konten yang dibuatnya. Alih-alih mendapatkan balasan yang setimpal, Dr. Richard justru menuai hujatan. Kini tidak sedikit pihak yang menuding Dr. Richard tidak mempedulikan mental Farel Aditya. Tidak mau fitnah semakin menyebar, Dr. Richard pun membeberkan sejumlah bukti percakapannya dengan Farel Aditya. Dr. Richard menyebut bahwa selama ini ia telah berusaha untuk memberikan dukungan. Bahkan di sela-sela kesibukannya, Dr. Richard pun selalu meluangkan waktu untuk memberikan wejangan kepada Farel Aditya. Dr. Richard juga tidak henti-hentinya mengingatkan Farel untuk selalu berbuat baik. Dengan menyertakan bukti, Dr. Richard juga mengarahkan Farel agar menjadi pribadi yang rendah hati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, setelah baca komen, ternyata banyak yang bilang katanya si Farel ini tuh pengen jadi artis, tapi Dr. Richard itu nggak setuju kalau dia cuma jadi artis ya. Menurut aku juga, aku setuju sama Dr. Richard karena mau sampai berapa lama sih jadi artis, apalagi tanpa bekal pendidikan gitu, kayak bakalan rugi banget. Karena kita harus berkaca dari beberapa orang yang dulunya tuh pernah viral, terus dia memutuskan untuk jadi artis tanpa dia improve kemampuan dirinya. Sekarang jadi apa? Banyak yang terlupakan. Jadi kalau viralnya udah habis ya udah, masa dia jadi artisnya pun juga kadang habis, kecuali dia belajar lagi, belajar hal baru, terus improve lagi kemampuan dia, mungkin dia bisa bertahan lama ya. Jadi ini tuh kayak viral tuh semacam batu loncatan aja sih. Jadi yang bikin greget netizen itu sebenarnya karena si Farel ini tuh menyerah di waktu yang sangat cepat gitu ya menurut netizen. Tapi lagi-lagi kita nggak tahu apa yang sebenarnya dialami sama si Farel ini, kenapa dia memutuskan untuk menyerah. Apakah emang nggak kuat gitu ya di sekolah barunya, ataupun dia udah terlalu nyaman dengan dunia TikToknya, karena ada beberapa yang bilang juga dia sering main TikTok, terus sering live juga. Tapi menurut aku kalaupun dia pengen tetap di TikTok itu tuh bisa banget. Jadi sambil belajar tuh kayak nggak harus bikin konten tiap hari nggak sih. Jadi kayak kita nyambil-nyambil aja nih, kayak day in my life, atau kayak dia ceritain pengalaman dia sekolah. Itu tuh kan bakalan lebih menarik lagi ya. Terus juga bisa motivasi anak-anak yang lain gitu ya. Tapi nggak tahu lah, karena kita tidak mengalami apa yang Farel alami, jadi kita nggak tahu pasti perasaannya tuh kayak gimana. Mungkin menurut dia yang terbaik adalah mundur gitu ya sebelum semuanya acak-acakan lebih panjang lagi. Mungkin dia pengen mundur. Cuman aku gemes aja pas dia ada komenan dia tuh kayak, dunia belum jahat kalau belum gitu ditagih 40 juta apa segala macam, kayak atuh. Mau sampai kapan, Farel? Kamu nyebut 40 juta. Mau sampai ada orang lagi yang mau bantuin kamu? Ya mudah-mudahan ya masih ada lagi orang. Udah di ya, jangan ngemis online kayak gitu. Kemarin kamu tuh emang gak ngemis online, Farel. Ya, kamu tuh menceritakan kesedihan kamu, ya keresahan kamu tentang ibu kamu yang tidak peduli lagi dengan kamu. Nah, muncullah tuh sosok Dr. Richard ya, yang care dengan kehidupan kamu ya, yang iba dengan kehidupan kamu ya. Kemudian kamu diambil sebagai adiknya gitu kan, kemudian ditawarin untuk fokus sekolah gitu, dan kamu juga udah terima iya dan iya. Emang lo gak bisa mikir saat Dr. Richard ngomong ya? Kamu tuh tinggal fokus sekolah aja, untuk urusan nenek biar kakak yang bantu ya. Kamu akan dapat uang bulanan ya, buat jajan, uang jajan. Kamu gak usah mikirin apa-apa, cukup sekolah aja.
Kamu kumpulin dah tuh prestasi. Lo namanya berpendidikan ya, yang ngejar pendidikan ya iya ngumpulin prestasi. Emang lo mau ngumpulin apaan? Hah? Susah banget ya, suruh ngumpulin prestasi aja, Cok. Urusan lo dapet prestasi apa enggaknya, Dokter Richard juga nggak akan marah. Ya, intinya Dokter Richard ngomong kayak gitu biar lo tuh termotivasi untuk mendapatkan prestasi. Kalaupun endingnya nanti lo nggak dapet prestasi, ya Dokter Richard juga nggak bakal marah, nggak mungkin marah. Dokter Richard juga orang yang berpendidikan, tahu lah. Ya, dia juga tahu, oh iya ternyata saingan dia, oh lebih bagus gitu kan. Tapi anak ini udah bagus kok nilainya, bisa dilihat dari nilai-nilai lu. Kecuali nih, kalau nilai lo 5, yang lainnya 8 semua, baru lo dipertanyakan gitu ya. Lo tuh bego atau gimana? Tapi kalau nilai lo udah 8, 9, terus tiba-tiba ada yang nilai 10, ya lo nggak dapet prestasi tuh ya. Ya Dokter Richard juga nggak akan marah tuh. Kamu tuh harusnya bisa berpikir omongan Dokter Richard itu tuh untuk motivasi lo motivasi lo doang, Cok. Ya Allah, terus kalau udah kayak gini coba, lu mau 40 juta mau nyari dari mana? Mau nunggu ada orang yang mau ngasih? Ya mudah-mudahan ya dia yang ngasih ya, sumpah sih. Gue kesel banget sama lu. Dulu gue sampai nyari-nyari LPUDT teman-teman untuk bisa masukin gue, ngelanjutin gue SMA. Ya, sampai gue tuh bingung gimana caranya. Ya Allah, biar dapat tambahan lagi gitu kan ya. Akhirnya gue carilah prestasi gue di situ. Dan alhamdulillah ada gue dapat beasiswa prestasi, dapat beasiswa miskin, dapat. Tinggal cari uang jajannya. Uang jajannya alhamdulillah gue dapat dari kakak gue. Ya, harusnya tuh bersyukur atuh Farel dah. Ih, kamu sampai kapan 40 juta? Makan tuh 40 juta sekarang kan. Seliweran terus cerita tentang Farel. Gimana ya mau bilangnya ya? Udah ada yang mau bantu, udah ada yang memberikan fasilitas, masa depan udah terlihat baik dan cerah. Banyak orang yang pengen di posisi Yu Farel, tapi menurut Ayu mentalnya gimana ya? Yu nggak bisa merantau sih, mentalnya masih kalau ibaratnya kata-kata sekarang mentalnya masih tempe. Masih belum bisa. Namanya mau hidup sukses butuh perjuangan keras. Mau hidup sukses ya kerja keras, usaha. Lu gak bisa di sekolah yang itu, lu usaha. Kan mau dikasih les dan lain-lain, ya itu lu harus usaha dong. Jangan Lagi ramai kasus tentang Dokter Richard yang meminta ganti rugi uang kepada Farel yang sebelumnya dianggap sebagai seorang adik. Banyak netizen yang menyalahkan Farel dan tidak tahu untung, tidak tahu diri, sudah dikasih banyak fasilitas, keuntungan dan hal-hal lain tapi malah disia-siakan. Kan Dokter Richard Lee adalah seorang dokter yang pasti sudah memiliki banyak pengalaman menangani banyak orang di bidang kecantikan. Pasti secara psikologi sudah mulai tinggilah ilmunya, ya kan. Selagi itu juga pasti sudah mengenyam banyak pendidikan sampai akhirnya mendapat dokter itu nggak mudah loh. Makanya itu pasti nggak diragukan lagi. Baru secara usia lebih tinggi usianya Dokter Richard Lee dibandingkan Farel. Pasti sudah memiliki banyak pengalaman, sudah memiliki banyak cerita waktu masa-masa sekolah, masa-masa struggling hingga menjadi seorang dokter. Ya pasti harusnya lebih tahu lah, lebih paham. Nah cuman herannya kenapa pada akhirnya harus minta ganti rugi puluhan juta? Kan itu yang menjadi sebuah pertanyaan. Padahal Farel ini adalah orang yang tiba-tiba merasakan dunia yang baru. Ya harusnya dibimbing. Dia keluar seperti itu atau mundur ya, dia kayak nggak ada bimbingan. Sampai pada akhirnya di media Dokter Richard Lee minta ganti rugi, ya mungkin saja di belakangnya itu tidak dibimbing. Sehingga ya dia merasa ya mundur aja lah, aku ngapain. Ya harusnya seorang Dokter Richard Lee yang bimbing dia juga, bukan hanya ngasih duit doang, bukan hanya ngasih fasilitas, bukan hanya ngasih tempat sekolah, bukan hanya ngasih tempat les doang. Dia itu dibimbing. Anak umur segitu itu butuh dibimbing. Nah itulah mungkin di belakangnya itu yang aku nggak tahu ya, mungkin nggak dibimbing. Tapi bisa aja kali sudah dibimbing dan Farelnya memang nggak tahu diri. Cuma melihat dari yang nampak di media, kemungkinan itulah kesimpulanku. Baru juga, dia kan nih masih baru nih, masih umur berapa. Ketika dia masuk ke dunia baru, ya pasti dia akan bingung lah.
Ya memang dia dapatkan semuanya, tapi kan keinginan bukan keinginan Farel, keinginan Dr. Richard Lee itu. Yang jalannya pada akhirnya siapa juga? Farel juga, bukan Dr. Richard Lee. Dr. Richard Lee kan cuma ngasih fasilitas doang. Pada akhirnya kan gitu, Farel yang ngejalani. Nah itu yang buat dia akhirnya mundur. Dia itu kayak kena kultur shock lah gitu ketika dia menjalani sesuatu yang baru ya. Dia ngeblank semua itu pasti, yakin. Nah, makanya dia mau minta, ayo udahlah mundurlah atau gimana. Sehingga akhirnya ya ada kasus seperti ini. Cuman nggak tahu ya, siapa tahu di belakangnya sebenarnya lebih dalam lagi sebenarnya. Pembahasannya lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Cuman kan yang nampak media tidak sedetail itu sih dariku. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Farel juga. Kita harus lihat juga dari Dr. Richard Lee-nya gimana ini sebenarnya. Patut dipertanyakan. Kalau misalnya emang gak kuat, kalau misalnya emang gak sanggup, jangan dipaksain. Uang 47 juta punya Dr. Richard Lee, lu ganti aja, lu pulangin. Nah, caranya mulanginnya gimana uang 47 juta? Gampang, lu tinggal bikin konten-konten sedih, lu mengundang simpati netizen, ya kan? Nanti netizen banyak yang nge-gift tuh saat lu live. Syukur-syukur netizen ada yang open donation, nanti banyak yang donasi ke lu. Uangnya terkumpul 47 juta, lo pakai buat bayar uang Dr. Richard Lee. Aduh, ngapain cok? Sekolah capek, kuliah capek, pusing. Nanti lu udah lulus sekolah, lulus kuliah, lu juga harus capek kerja. Pusing cok kerja. Pergi pagi, pulang malam. Kayak gue nih, jam segini baru pulang kerja nih. Mendingan juga lo mainan TikTok, lo live TikTok, follower lo udah banyak, lo joget-joget di TikTok, lo posting-posting cerita-cerita sedih, bikin netizen pada simpati semua. Nanti ada yang nge-gift, nanti ada yang nge-endorse. Sehari dapat 500.000 yang nge-gift, 1 juta, sebulan udah dapat berapa? 15 juta, 30 juta. Udah gak usah kerja cok, kuliah, sekolah capek, main TikTok aja lu.